Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dengan Meli di channel CNN Cinta Nusantara Negeriku. Pemirsa, sampai saat ini permasalahan tanah Ibu Lilin Suharlin CS di ruas tol Cijago Seksi 3 belum selesai juga. Lambatnya penyelesaian 9 bidang tanah milik Ibu Lilin CS menurut para pemilik tanah maupun kuasa hukumnya adalah karena pengadaan tanah tol Cijago Seksi 3 tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuannya oleh para pejabat atau petugasnya. Agar informasi dimaksud lebih jelas, kali ini saya akan menemui tim kuasa hukumnya Ibu Lilin Suharlin CS. Selamat sore Bapak Yakub, terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf, kali ini saya masih mohon informasi terkait permasalahan tanah milik Ibu Lilin Suharlin dan kawan-kawan. Belum selesai-selesainya permasalahan 9 bidang tanah milik Ibu Lilin CS. Menurut para pemilik tanah maupun tim kuasa hukumnya, kan karena adanya kesalahan prosedur dan pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Cijago, kalau boleh mohon dapat dijelaskan maksud dan salah prosedur tersebut itu bagaimana? Karena banyak pemirsa yang menanyakan hal itu. Selamat sore Mbak Meli, terima kasih masih mau berkunjung ke kantor kami. Ya memang baik kami dari tim kuasa hukum maupun juga dari warga berpendapat demikian bahwa belum selesai-selesainya ini dalam proses pengadaan tanah di atas tanah Ibu Lilin CS klien kita yang merupakan jalan tol penghubung antara jalan tol Cijago seksi 3 dengan tol Serpong Cinere itu ya kami berpendapat begitu bahwa ada kesalahan prosedur dalam pengadaan tanah oleh pihak pejabat atau pelaksana pengadaan tanah sehingga bukan hanya menjadi lama tidak selesai, bahkan terkesan dalam pengadaan tanah sebelumnya selama dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Depok dari 2007 sampai dengan 2014 tidak pernah ada masalah, sekarang menjadi bermasalah. Atau saya tidak tahu, mungkin apa mau dibawa ke arah sengketa, jadi seolah seperti itu, padahal memang sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada sengketa. Kita sering mendengar bahwa negara kita adalah negara hukum. Ya, itulah disepakati begitu. Secara sederhana bisa kita artikan bahwa setiap sendi kehidupan kita, warga negara Indonesia yang di dalamnya, baik warganya maupun juga para pejabat negara maupun pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing sehari-hari dalam itu tetap diatur dan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Contoh yang paling sederhana Bu Meli saya kira adalah contohnya misalnya soal kita berkendara menggunakan kendaraan motor di jalan umum atau jalan raya. Jadi si pengendaranya wajib mempunyai surat izin mengemudi atau SIM, kemudian memakai helm, kemudian kendaraan yang dipergunakan juga harus dalam kondisi yang layak, misalnya lampunya menyala dan seterusnya dan seterusnya. Jadi demikian juga dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah kepentingan umum khususnya untuk tol Cijago di seksi 3. Jadi ini kan memang pengadaan tanah ini kan sejak dimulainya sampai 2005 sampai sekarang kan kurang lebih udah 17 tahun. Nah, jadi untuk memudahkan kita memahaminya, saya akan coba bagi atau pisahkan dalam 2 periode berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang itu, kemudian waktu pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah pejabat yang melaksanakannya. Yang pertama kita akan melihat coba yang kita sebut dengan periode pertama adalah periode pada saat pengadaan tanah dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Depok atau pemerintah kota, itu dari mulai tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2014.
yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Jadi berdasarkan peraturan Kepala BPN tersebut sebagai petunjuk untuk pelaksanaan, sekurang-kurangnya di sana ada dua hal yang diatur dalam dua kelompok besar, yaitu tentang siapa yang melaksanakan, dan yang kedua adalah bagaimana cara melaksanakannya. Tentang siapa yang melaksanakan adalah gubernur atau wali kota untuk menetapkan lokasi dan juga untuk mengangkat panitia pelaksana pengadaan tanah. Kemudian panitia pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri yang keanggotaan dan susunannya diatur dalam pasal 14 ayat 2, paling banyak 9 orang. Ketua atau ketua merangkap anggota dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota, kemudian wakil ketua dari unsur perangkat daerah, sekretaris dijabat oleh kepala kantor pertanahan di tingkat kabupaten atau kota, kemudian sekretariat kepanitiaan juga tempatnya ada di kantor pertanahan kota atau kabupaten sesuai pasal 4 ayat 4. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tugasnya, panitia pengadaan tanah ini juga diberikan kewenangan untuk mengangkat satuan-satuan tugas membantu pelaksanaan pengadaan tanah ini. Satuan-satuan tugas itu diangkat atau dipilih berdasarkan keahlian dari orang yang mau jadikan anggota itu dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim tugas itu, sebagaimana diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 2 Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 2007. Dengan kedudukan Kepala BPN Depok sebagai Sekretaris P2T Pemerintah Kota Depok, berarti dalam proses pengadaan tanah jalan tol Cijago Seksi 3, khususnya di atas tanah milik Ibu Lilin dan kawan-kawan, sejak dari awal BPN Depok juga telah mengetahuinya. Betul begitu, Bapak? Yang saya sampaikan tadi adalah tentang normanya, ketentuannya begitu. Nah, nanti kita lihat kepada fakta-faktanya. Apakah pelaksanaan pengadaan tanah termasuk pembentukan panitia pengadaan tanahnya dan pihak-pihak yang melaksanakan pengadaan tanah itu sesuai dengan ketentuan. Ya, saya teruskan ya. Jadi tadi pertama adalah tentang siapa yang melaksanakannya. Sekarang yang bagian kedua adalah perihal bagaimana melaksanakannya. Jadi dalam uraian tentang tugas panitia pelaksana pengadaan tanah itu diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf A sampai dengan K. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya dijabarkan dalam pasal yang berikutnya, yaitu dalam pasal 19 sampai dengan pasal 53. Namun yang akan kita bahas adalah kita batasi pada pelaksanaan panitia pengadaan tanah yang langsung berhubungan dengan masyarakat saja. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 49. Untuk memudahkan kita membahasnya, saya silakan dengan tahapan pengadaan tanah. Jadi tahap pertama dalam pengadaan tanah ini adalah petugas pelaksana pengadaan tanah ini melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat ataupun para pemilik tanah yang tanahnya akan terkena pembangunan jalan tol, sebagaimana diatur di dalam pasal 19. Caranya bisa beragam, apakah dengan surat panggilan, masyarakat yang kekerabatannya masih cukup dekat, kayak di Kelurahan Limo misalnya begitu, mungkin tidak perlu pakai surat. Cukuplah dengan Pak RT atau siapa memberitahukan, nah itu kan sudah memudahkan juga. Pada dasarnya prinsipnya adalah bagaimana supaya informasi tentang akan adanya pembangunan jalan tol di lokasi itu sampai kepada masing-masing masyarakat yang nantinya tanahnya akan terkena tol. Kemudian tahapan yang kedua atau langkah kedua adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap bidang tanah yang akan terkena tol itu. Di sini menurut saya termasuk langkah yang cukup krusial ya, karena memakan banyak waktu dan banyak tenaga. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tentang fisiknya, artinya fisiknya itu berbatasan dengan siapa, di atasnya ada apa, dan seterusnya. Kemudian juga mengenai bukti atau alas hak
kepemilikan atau penguasaan atas bidang tanah yang fisiknya tadi sudah diteliti itu. Yang ketiga, kemudian juga siapa sebetulnya yang berhak di situ kan begitu, orangnya, namanya siapa, alamatnya di mana dan seterusnya. Yang kemudian hasil dari inventarisasi dan identifikasi ini kemudian nanti disampaikan dalam bentuk peta bidang tanah yang kemudian nanti diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, apa di kantor kelurahan misalnya atau di tempat lain, dalam tenggang waktu ketentuan di sini 2 kali 7 hari, ya kan? Nah setelah itu jika atas hasil pengukuran itu tidak ada pihak yang keberatan, maka peta bidang itu akan disahkan. Sebagaimana diatur di sini dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23 ayat 1. Tahap yang ketiga adalah penilaian. Setelah tadi peta bidang disahkan, tidak ada pihak yang keberatan, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian. Yang melakukan penilaian adalah dari lembaga penilai yang ditunjuk oleh, menurut ketentuan ini, adalah institusi yang akan menggunakan tanah itu, dalam hal ini adalah Bina Marga PUPR. Nah, setelah dilakukan penilaian, kemudian masuk ke tahap yang keempat adalah musyawarah, dengan disaksikan oleh panitia pengadaan tanah, musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka tidak bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Nah, tetapi kalau sudah terjadi kesepakatan, langkah berikutnya adalah ya pembayaran ganti kerugian. Nah, kalau pembayaran ganti kerugian itu biasanya disertai atau bersamaan dengan dilakukannya tahap ke-6, yaitu pelepasan hak, penandatanganan lah pelepasan hak atas tanah yang akan diberikan ganti kerugian itu. Saya kira itu tahapan-tahapan pengadaan tanah yang diatur di dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 berdasarkan Perpres 36 Tahun 2005 yang diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006. Sekarang coba kita lihat fakta-fakta dari pelaksanaannya. Jadi kalau tadi kita membahas ketentuannya, sekarang kita coba lihat kepada fakta-fakta pelaksanaannya. Berdasarkan data yang kita miliki, bahwa pada tanggal 6 bulan 9 2006, Wali Kota Depok telah menetapkan lokasi pembangunan jalan tol Cijago ya berdasarkan surat keputusan nomor 141/141/227/KPTS Pem Orda HK 2006 sudah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, juga pasal 4 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 2007. Kemudian pembentukan panitia pengadaan tanah oleh Wali Kota. Jadi berdasarkan data yang kita punya juga bahwa Wali Kota Depok juga sudah membentuk panitia atau mengangkat atau membentuk panitia pengadaan tanah berdasarkan surat keputusan nomor 829/2009/KPTS Pem Orda HK 2007 sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Depok pada tanggal 19 September 2007 berdasarkan SK nomor 821/29/63/KPTS P2T/27 membentuk tim teknis pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi. Jadi tim teknis ini adalah nama lain dari satuan-satuan tugas tadi yang dimaksud dalam ketentuan sebelumnya tadi itu. Sesuai ketentuan tadi bahwa anggota tim teknis itu adalah dipilih berdasarkan keahlian orang yang
akan direkrut menjadi anggota tim teknis itu dengan spesifikasi atau pekerjaan yang dilaksanakan. Ternyata dalam surat keputusan Ketua P2T ini untuk tim teknis di Kelurahan Limo itu ada 2 orang nama yang diangkat. Yang pertama adalah Pak Endi. Beliau setahu saya adalah staf Kelurahan Limo pada waktu itu ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Udinka. Kenapa Bapak Udinka? Dia bukan pegawai negeri. Dan saya yakin bukan Pak Udinka juga yang meminta menjadi anggota tim teknis. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan masukan-masukan dari berbagai pihak, ya karena mungkin ya beliau dianggap mengetahui barangkali begitu tentang keadaan pertanahan di Limo ini, nah sehingga beliau diusulkan menjadi anggota tim teknis panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Depok. Sebagai contoh, tanggal 15 September 2001 ini ada surat kuasa dari Bapak Haji M. Suhud kepada 3 orang, memberikan kuasa kepada 3 orang, antara lain adalah Pak Udinka di sini. Pada saat tanah milik Bapak HM Suhud yang seluas 3,5 hektar ada di Poncol itu akan dirislak dengan PT Wisma Mas. Mungkin atas salah satunya pertimbangan itu juga barangkali begitu kan, sehingga beliau lah kemudian direkomendasikan dan selanjutnya diangkat menjadi anggota tim teknis panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Depok di Kelurahan Limo. Selain itu ya memang beliau kan ya RW dari tahun berapa sehingga tentu dianggap punya kecakapan, punya kemampuan dalam hal katakanlah mengenal tanah siapa atau seperti apa kondisinya begitu ya. Menurut saya pembentukan tim teknis termasuk juga adanya nama Bapak Udinka sebagai anggota tim teknis juga menurut saya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah diangkat atau dibentuknya tim teknis ini, kemudian panitia pengadaan tanah dari September 2007 akhir karena diangkat tanggal 19 itu mulai melakukan konsolidasi dan kemudian mulai melakukan tugasnya. Tugas pertama tadi disebutkan Bu Meli adalah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat para pemilik tanah yang tanah miliknya akan terkena pembangunan jalan tol itu. Dalam proses itu, tim teknis menemukan adanya permasalahan yang terkait dengan pembebasan PT Wisma Mas di tahun 2001, khususnya di Poncol ya. Tentu kan tim teknis ini bukan hanya bekerja hanya di RW 2 saja kan begitu kan, di semua kelurahan Limo ini, tapi yang muncul di sini adalah adanya permasalahan yang terkait dengan PT Wisma Mas. Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 5 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 2007, Jodiktum kedua huruf D, SK Ketua P2T Pemerintah Kota Depok nomor 821/2963 tanggal 19 September tadi, maka tim teknis ini juga diberikan tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan yang terutamanya adalah yang akan terkena pembebasan tol ini. Sehingga berdasarkan itu kemudian tim teknis ini mengundang pihak PT Wisma Mas Citra Raya dan para pemilik tanah asal yang sampai pada saat itu masih menguasai tanahnya masing-masing lah berdasarkan surat dan alas saksi masing-masing yang berada memang di area PT Wisma Mas. Gitu. Nah, undangan itu disampaikan tertanggal 19 Februari 2008 untuk mengundang pada tanggal 22 Februari 2008. Pada tanggal 22 Februari 2008 berdasarkan undangan ini kemudian diselenggarakanlah musyawarah yang dihadiri oleh pihak PT Wisma Mas, dalam hal ini hanya oleh karyawannya saja. Di sini sebutkan Bapak Sair, ya kan, wakil PT Wisma Mas. Sebelum dalam undangan ini yang diundang adalah manajemen, yang diundang sebelum manajemen. Nah, tapi kemudian manajemen mengutus atau mewakilkan kepada salah seorang karyawannya bernama Haji Sair.
Dalam musyawarah ini juga ada hadir juga perwakilan dari BPN, tim teknis dari BPN dalam hal ini, misalnya di sini kan, dan para pemilik tanah asal yang masih menguasai di situ, ada Pak Suhut, kemudian ada Romawati dan seterusnya. Nah, pada kesempatan itu kemudian perwakilan dari PT Wisma Mas ini, Pak Sair ini datanglah membawa 2 sertifikat atas nama PT Wisma Mas, yaitu sertifikat nomor 2245 dan 2253. Saat itulah Bu Meli, para pemilik tanah yang masih menguasai fisiknya itu baru mengetahui bahwa PT Wisma Mas ternyata sudah punya sertifikat. Sebelumnya nggak pernah tahu. Kenapa ya? Karena dulu sudah diblokir oleh Lurah Limo. Kemudian musyawarah berlanjut, tidak bisa mengambil keputusan. Karena Pak Sair selaku wakil itu tidak berani mengambil keputusan. Nah ini disepakatilah diberikan waktu atau menunggu waktu sampai dengan tanggal 26 Februari 2008. Nanti sampai dengan tanggal 26 Februari dari manajemen tidak ada tanggapan, maka dianggap bahwa PT Wisma Mas menyetujui dengan kesepakatan yang dibuat di situ, yaitu bahwa tanah milik masyarakat yang ada di area PT Wisma Mas itu akan diukur berdasarkan bukti atau alas hak yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat itu dan bukti penguasaan fisiknya juga, batas-batasnya begitu. Itulah kesepakatannya. Jadi menurut saya tim teknis juga sudah tepat juga kalau 2008 ini tadi kan 22 Februari 2008 itu mengundang PT Wisma Mas, bukan pihak lain. Karena kalau seperti kita kemarin bicarakan dalam soal lelang bahwa 2007 kan itu diagunkan, tapi kan itu masih posisi agungan, tetap namanya masih PT Wisma Mas. PT Wisma Mas lah yang berhak, sehingga menurut saya tim teknis sudah mengundang pihak yang tepat, yaitu PT Wisma sebagai pihak yang berhak. Nah, kalau misalnya undangan itu di tahun 2009 tidak cocok lagi karena sudah bukan PT Wisma lagi, sudah tim likuidasi kan begitu ya kan. Nanti kalau 2008 PT Wisma Mas adalah pihak yang berhak atas HGB itu, sehingga menurut saya tepat juga kemudian tim teknis ini mengundang PT Wisma Mas. Saya Bu Meli ya. Nah kemudian akhirnya disepakati begitu, akan dilakukan pengukuran atas tanah-tanah milik masyarakat yang berada di area Wisma Mas itu berdasarkan bukti atau alas hak kepemilikannya berupa akta jual beli dan lain-lain, dan juga bukti penguasaan fisiknya. Ya maksudnya batas-batasnya begitu, pemilih batas atau seperti apa begitu. Nah, dari 9 bidang tanah milik klien firma hukum Abdi Nusantara, ada berapa bidang yang masuk dalam area tanah PT Wisma Mas Citra Raya, Bapak? Dari Bu Lilin CS itu ada 9 bidang, ini data yuridisnya. Total luas berdasarkan data yuridis atau bukti atau alas hak kepemilikan adalah 10.848 meter persegi. Dari 9 bidang ini berdasarkan data yang ada 2 bidang yang terdapat catatan ya atau riwayat ada pernah berurusan dengan PT Wisma Mas, yaitu bidang ke-6 dan ke-7. Bidang ke-6 adalah tanah milik Bapak Udin seluas kurang lebih 3.000 meter berdasarkan akta jual beli nomor 71 tahun 2001 yang pada saat itu dijanjikan akan dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah sertifikatnya terbit, atau akan dikembalikan tanahnya disertai sertifikat hak milik atas nama Pak Udin K. Sebagaimana disampaikan oleh pihak PT Wisma sendiri dalam hal oleh direktur operasionalnya atau direktur utama di tanggal 17 Maret 2005. Itu satu bidang. Kemudian bidang yang lain adalah yang pada saat itu sudah sempat di SPH-kan dengan SPH nomor 594/35 Romawi 9/2001 seluas 3.044 meter. Namun karena tidak diselesaikan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan, tidak lama setelah kemudian setelah ada blokir
dari Lurah Limo bidang tanah yang tadi itu dalam nomor 1 sesuai dengan kesepakatan SPH ini kemudian asli SPH-nya dikembalikan kepada Lurah Limo, oleh Lurah Limo dikembalikan kepada Pak Udinka selaku yang berhak. Juga dinyatakan di dalam surat dari pihak PT Wisma sendiri selaku direktur utama dalam hal ini dalam di tanggal 4 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa SPH nomor 594/35 Romawi 9 2001 itu dinyatakan batal dan tanahnya dikembalikan kepada Pak Udinka. Kalau yang 7 bidang tidak ada riwayat lah terkait dengan perolehan tanah Wisma Mas di tahun 2001. Sebetulnya yang banyak masyarakat yang tanahnya cukup luas yang kemudian bersinggungan atau terdapat ini dengan itu adalah Bapak Haji M. Suhud yang di sini ternyata juga bahwa sampai dengan tanggal 6 Juni 2006 itu masih ada surat dari PT Wisma Mas kepada Bapak HM Suhud MBA yang pada pokoknya meminta diskedul lagi atas kekurangan bayarnya sebanyak 300 juta ini karena tidak memberikan kuasa kepada kita, nah sehingga tidak perlu dan tidak pas juga untuk kita komentarin begitu. Sekali lagi menurut saya sampai tahap ini sosialisasi dan penyelesaian permasalahan terkait perolehan PT Wisma di tahun 2001 itu menurut saya masih sesuai dengan ketentuan pelaksana pengadaan tanah. Setelah selesai permasalahan itu dengan kesepakatan itu kemudian dilanjutkan tahap yang kedua, yaitu melakukan inventarisasi dan identifikasi. Seperti yang diatur dalam ketentuan ini adalah melakukan penelitian kepada fisik bidang tanahnya, kemudian batas-batasnya, luasnya, apa yang di atasnya, dan alas haknya, dan seterusnya. Untuk pengumpulan data-data yuridisnya itu memang dibantu ya Pak Udinka lah di sini selaku Pak Endi selaku tim teknis dari kelurahan, termasuk juga menghadirkan para pemilik tanahnya ke lokasi pada saat peta bidang tanahnya dilakukan pemetaan oleh pihak tim inventarisasi dan identifikasi dari BPN Kota Depok. Jadi pelaksana survei, pengukuran, dan pemetaan itu dilakukan oleh seluruhnya dari tim teknis BPN Kota Depok. Yang kemudian di tanggal 21 Mei 2008 hasilnya disampaikan dalam peta bidang nomor 167 2008. Di mana berdasarkan hasil inventarisasi itu dalam peta bidang itu dinyatakan dari 9 bidang tanah klien kita seluas tadi 10.848 yang terkena tol itu hanya seluas 10.343. Sedangkan 2 bidang PT Wisma Mas untuk bidang tanah SHGB 2253 tercantum dengan nomor urut 13 NIB 03002 luas terkena 12.840 meter dan HGB 2245 dengan nomor urut 88 NIB 03027 terkena seluas 11.120 meter. Nah, peta bidang ini kemudian diumumkan, ditempel di Kelurahan Limo, diumumkan lebih dari waktu yang ditentukan 2 kali 7 hari. Bahkan selama bertahun-tahun tidak ada yang menyatakan keberatan dari para pemilik tanah ini, baik dari klien kita maupun dari pihak PT Wismas. Nah, sehingga kemudian disahkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Kota Depok, dalam hal ini Bapak Mujahidin Ma'ruf ST, dan turut menandatangani juga semua tim teknis dari BPN. Dari fakta tersebut menurut saya di tahap kedua ini juga sudah dilakukan dalam hal inventarisasi dan identifikasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20, pasal 23 dan pasal 24 peraturan BPN RI nomor 3 tahun 2007. Saya kira itu sudah menjawab pertanyaan Bu Meli tadi ya. Jadi dalam hal ini BPN Kota Depok bukan hanya mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk tol Cijago di lokasinya Bulim, bahkan ya tim teknisnya hampir semuanya adalah dari BPN Kota Depok sendiri yang melaksanakan inventarisasi dan identifikasi. Jadi Pak Udinka hanya membantu menghadirkan para pemiliknya untuk datang sampai ke lokasi dan juga mengumpulkan bukti atau alas haknya, yang kemudian diserahkan kepada tim teknis untuk dilakukan pemetaan dan kemudian juga diserahkan juga kepada
Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Depok. Saya kira sudah terjawab Bu Meli ya. Baik Bapak. Setelah peta bidang tersebut disahkan, ya karena tadi sudah sampaikan bahwa lebih dari waktu yang ditentukan 2 kali 7 hari dan bahkan bertahun-tahun tidak ada satupun dari para pemilik tanah yang menyatakan keberatan dan kemudian disahkan. Nah selanjutnya dengan melakukan penilaian atau dengan melakukan penilaian sesuai dengan pasal 27 sampai dengan pasal 30. Setelah penilaian kemudian dilakukan juga musyawarah penetapan bentuk dan besaran nilai ganti kerugian yang kemudian disampaikan dalam bentuk rekapitulasi penyampaian nilai harga nyata tertinggi pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Desember. Jadi untuk 9 bidang tanah milik klien itu total nilainya 21.272.510.000. Kemudian untuk HGB 2253 PT Wismas nilai total ganti kerugiannya untuk tanah yang terkena seluas 12.840 dengan nilai 29.532.000.000. Sedangkan untuk HGB 2245 yang terkena tol seluas 11.112 diterbitkanlah nilai ganti kerugian sebesar 54.759.936.000. Nah, dari fakta-fakta itu menurut saya dan termasuk dalam hal ini penerbitan rekapitulasi ganti kerugian untuk kedua SHGB PT Wismas yang dengan tetap menggunakan nama PT Wismas meskipun sudah ada risalah lelang atas nama PT Arta Cahaya Persada dan atas nama PT Prismas Mitra Sejati dan juga tetap menggunakan data peta bidang 1/2008 tanggal 21 Mei 2008 meskipun sudah ada di situ peta bidang yang diterbitkan oleh Kepala Seksi pengukuran dan pemetaan Kota Depok pada tanggal 16 Juni 2014, menurut saya membuktikan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Depok termasuk dalam hal ini Ketua Tim Pengadaan Tanah dari Bina Marga PUPR telah melaksanakan pengadaan tanah dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut saya secara keseluruhan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.